Ya, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kemandirian remaja. Kemandirian berasal dari kata dasar mandiri yang artinya adalah sikap atau perilaku yang tidak menggantungkan kepada orang lain. Kemandirian ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kemandirian dalam aspek emosional. Yang kedua, kemandirian dalam aspek sosial. Dan yang ketiga adalah kemandirian dalam aspek ekonomi. Kemandirian emosional artinya emosi kita tidak akan bergantung kepada orang lain. Ketika teman kita punya rasa benci kepada orang lain, kita tidak serta-merta ikut membencinya. Demikian juga ketika teman kita merasa senang kepada orang lain, kita tidak secara otomatis ikut senang pada orang itu. Karena suka atau tidak suka pasti akan dipikirkan oleh kita sendiri, yaitu yang namanya kemandirian emosional. Kemudian yang kedua adalah kemandirian dari aspek sosial. Jadi kemandirian dari aspek sosial, kita secara sosial harus bisa mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Ambil contoh aktivitas kita sehari-hari, bagaimana caranya supaya tidak menggantungkan pada orang lain. Ambil contoh pada saat kita tidur, bangun tidur tidak perlu dibangunkan oleh orang lain, oleh bapak atau ibunya. Kita secara otomatis bangun sendiri. Kemudian jadwal mandi pun tidak perlu diingatkan oleh orang lain. Kita akan mandi sesuai jadwal yang sudah berjalan. Termasuk di dalamnya adalah mengatur waktu untuk belajar. Jadi kita belajar tidak perlu dioprak-oprak oleh bapak ibu guru. Dan berikutnya adalah kemandirian secara ekonomi. Artinya kita harus bisa mandiri, tidak menggantungkan ekonomi kepada orang lain. Sebagai pelajar, kalau kita memang belum bisa mencari penghasilan, setidaknya kita bisa mengelola keuangan yang kita miliki. Uang saku yang kita peroleh dari orang tua, tidak semuanya kita jajankan. Ada sebagian yang kita tabung untuk keperluan kita yang lainnya. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa belajar untuk mendapatkan uang atau mencari penghasilan. Banyak cara untuk mendapatkan penghasilan, terutama dalam era informasi ini, era online, era Google. Semua jual beli sudah lewat online. Tanpa modal kalian sudah bisa melakukan jual beli. Nah, apalagi dengan kita bikin YouTube. Nah, daripada kita main game, lebih baik kita bikin YouTube kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kita upload pada channel kita. Semakin banyak video yang kita buat, semakin banyak like atau subscribe yang kita peroleh, pastilah ada honor yang kita terima dari
YouTuber. Nah, untuk itu mulai saat ini kalian mencoba untuk mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Nah, untuk yang ekonomi ini kalian mulai nanti pulang sekolah bikin YouTube, kemudian di-upload melalui channel masing-masing. Dan jangan lupa kalian juga melihat YouTube yang lain. Ketika kalian membuka YouTube yang lain, jangan lupa like dan subscribe. Ya. Demikian pertemuan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terima kasih.